Oke, halo, selamat malam semuanya teman-teman. Hari ini saya akan coba merangkum dalam bahasa saya yang sederhana ya. Mungkin ini teman-teman ada yang belum tahu atau nggak ngerti apa itu mesin pencetak uang keduanya PT SMI. Ini sebenarnya dahsyat banget sih teman-teman. Bagi yang paham tentang kripto ini benar-benar dahsyat banget ya. Karena yang akan kita lakukan adalah kita membeli mesin ya teman-teman ya. Ini mesinnya teman-teman ya. Membeli mesin dan mesinnya itu nanti itu menambang Bapak Ibu. Jadi nanti apa itu menambang, apa itu mining nanti saya jelaskan ya. Jadi kita itu menambang, memining sehingga hasil imbalan dari kita menambang atau mining itu kita bisa dapat Bitcoin atau Ethereum atau apapun itu gitu ya. Nah, Bitcoin atau Ethereum itu nanti kita bisa jual. Jadi ibaratnya kita akan dapat, bahasa sederhananya, kita akan dapat koin ya tanpa kita membeli. Jadi itu kita namanya menambang ya. Jadi kita menambang untuk dapat koin tanpa kita membeli ya. Yang kita beli adalah mesinnya untuk kita cetak koin-koin terus-menerus dan terus-menerus ya. Ya itu disebut dengan mining. Kok bisa begitu? Nanti bagaimana gambarannya? Saya akan coba hari ini saya jelaskan gambaran sederhananya. Kalau mungkin masih nggak ngerti, mungkin nanti akan saya bikin video yang berikutnya. Ini pun sekalian kita belajar. Kebetulan saya juga main kripto ya, main kripto. Jadi teman-teman nanti bisa ikut belajar nih, ya. Ada sedikit edukasinya di sini ya. Oke, pertama itu ada dua cara teman-teman hasilkan uang dari kripto ya. Yang pertama itu jadi trader ya. Trader itu yang seperti yang saya lakukan nih, teman-teman lakukan ya, yang heboh-heboh beli Shiba, beli Doge, weh aku udah kaya raya dari Doge, aku kaya raya dari Shiba gitu. Banyak banget orang yang mendadak kaya raya karena membeli koin. Nah itu saya nyebutnya itu trader ya teman-teman ya. Kita jual belinya itu melalui handphone, itu bisa melalui toko kripto, Indodax, Binance dan lain-lain. Ya kita bisa beli di harga murah lalu jual, atau kita beli hold, jualnya nanti-nanti gitu ya. Atau yang kedua ini kedua nih yang udah mainannya para advance ya. Jadi dia mining, nggak lagi beli Bitcoin, nggak lagi beli Ethereum. Yang dia lakukan adalah membuat mesin ya. Ini disebutnya rig ya. Mesin ini nanti mencetak kripto ya. Jadi dari mesin ini kita bisa dapat Bitcoin sama Ethereum atau apapun itu. Pokoknya intinya mesin ini bisa mencetak koin tanpa kita membeli gitu ya. Kok bisa begitu? Yang kita beli adalah mesinnya gitu ya. Itu nanti ada istilahnya dengan itu namanya kita dapat, karena kita mempunyai mesin ini kita mendapatkan hadiah karena kita berhasil memvalidasi transaksi nih teman-teman ya, dari A dan B. Ini contoh nih, si A misalnya Abdul sama si Bejo itu lagi jual beli Bitcoin. Misalnya Abdul jual Bitcoin ke Bejo. Nah ini karena ini desentralisasi, si Abdul sama si Bejo itu harus ada namanya memvalidasi bahwa transaksi ini benar adanya gitu ya. Nah yang memvalidasi itu biasanya itu adalah salah satunya adalah para mining ya. Jadi kita nih yang punya mesin, terus kita ketemu ini transaksi si Abdul sama si Bejo ya. Ketemu nih, udah ketemu, terus kita validasi pakai mesin mining, itulah bahasa sederhana seperti itu. Dan begitu transaksi itu oke, nah kita dapat hadiah berupa koin Bitcoin. Kalau si Abdul sama si Bejonya transaksinya Ethereum ya kita dapat hadiah sebagai komisi ya. Kita dapat hadiah, kita dapat Ethereum sebagai komisi karena kita telah memvalidasi transaksi Abdul sama Bejo. Oke, kita lanjut ya. Itu bahasa sederhana dulu ya, seperti itu ya. Oke, yang pertama ini adalah cara satu adalah trader ya. Trader itu kayak kita seperti biasanya ya teman-teman kita ya. Nah itu ada beberapa teknik ya teman-teman, yaitu kita riset koin, baca chart fundamental, terus kalau saya bilang tuh bangun aset 1000 koin sama staking. Nah ini kita bahas satu-satu nih teman-teman ya. Nah ini mau cerita pengalaman dulu ya teman-teman ya. Kripto itu seru banget loh teman-teman. Kripto tuh itu tidak akan terbendung lah teman-teman. Itu tidak akan terbendung. Dunia kedepannya itu semuanya udah bakal blockchain ya, bakal kripto ya teman-teman. Apa itu blockchain nanti kita bahas di belakang ya. Yang pertama seperti ini nih teman-teman ya. Ini contoh ya, ini udah lama banget ya. 19 April 2021. Waktu itu saya beli namanya Rocket Moon. Ini kok bisa Mas Berto tahu beli Rocket Moon dari mana? Itu ada riset-risetnya ya. Ini harga 479.000 dalam waktu satu hari, besoknya itu jadi 4 juta teman-teman. Asik ya. Terus nih ada lagi nih, saya beli SafeMoon 400.000 tanggal 19 April, tanggal 20 Aprilnya besoknya jadi 735.000.
Teman-teman, ini bukan berarti langsung meledak gila-gilaan seperti ini ya. Ada juga yang kita beli hari ini 1 juta, besoknya tinggal 100 ribu juga ada gitu ya. Oke, ini cara menghasilkan income dari kripto ketika kita pinter-pinter menganalisa koin apa sih yang bagus. Nah contoh nih TKO 1,3 jadi 2,5 tanggal 17 sampai tanggal 20. Jadi ini berhubungan dengan koin, momen sama project-projectnya yang kita selidiki, analisa lah gitu ya. Ini Doge 1 juta jadi 1,5 juta ya teman-teman ya. Ini koin-koin lama ya. Ini disebut koin-koin shitcoin ya. Ini Shiba Inu saya beli 1,6 juta terus jadi 5 juta ya. Terakhir itu banyak banget yang teman-teman bisa hasilin ratusan juta dari Shiba Inu ini ya. Ini padahal zaman dulu banget saya beli ya. Ini Akita Inu dari 600 ribu jadi 1,6. Ini lucu lah teman-teman ya. Ini kalau saya nih mengkoleksi ya. Bahasanya ini cara satu menghasilkan income ya. Kalau teman-teman mau ya. Oke. Nah cara yang paling sederhana adalah kita sisihkan uang jajan nih teman-teman ya. Biasa kita jajan kopi dan lain-lain. Kita sisihkan aja, beli aja. Kita nggak beli kopi dulu, kumpulin uangnya 100 ribu, 200 ribu, beliin koin nih kayak gini. Jadi kita kayak mengumpulkan koleksi koin gitu ya. Kayak ngumpulin perangko gini. Yang suatu saat ini kalau kita tepat ya itu bisa meledak, kita bisa kaya Bapak Ibu ya. Kita kurangi kopi, kita bisa kaya dari sini gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah ide saya tuh dulu tuh pengennya punya 1.000 koin gitu ya. Cari aja koin-koin yang 100 ribu gitu. Kalau koinnya bertumbuh jadi 1 juta ya bisa. Kalau punya 1.000 ya jadi 1 miliar gitu ya. Intinya dari kurangi jajan ya. Gitu sih. Dulu ide saya seperti itu ya. Terus terakhir tuh saya akhirnya milih lebih ke blue chip lah, ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke, kita ke basic dulu ya buat teman-teman yang benar-benar dari nol banget ya. Ini saya sudah belajar ngumpulin dari berbagai materi. Jadi cryptocurrency itu apa sih? Cryptocurrency itu kalau yang teman-teman kenal pasti ada Bitcoin, ini yang terkenal Dogecoin, Binance, Ethereum, ini yang terkenalnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman Doge itu apa sih? Itu adalah cryptocurrency ya. Ini udah saya simpulkan ya. Jadi cryptocurrency itu sebenarnya apa? Jadi bahasanya adalah mata uang digital gitu lah. Mata uang digital. Udah gitu aja sih sebenarnya. Karena ada currency-nya gitu ya. Currency kan mata uang ya. Tapi kalau dijabarin lebih lanjut, cryptocurrency itu adalah mata uang digital dengan teknologinya blockchain Bapak Ibu ya. Yang dapat digunakan untuk transaksi antara orang per orang yang disebut peer to peer. Jadi ada orang mau transaksi, si Abdul sama si Bejo mau transaksi. Ya, transaksinya misalnya mau transferan uang. Kalau biasa kita kan si Abdul sama si Bejo kan transaksinya mau transferan orang itu kan lewat bank ya. Itu namanya sentralisasi Bapak Ibu ya. Si Abdul sama Bejo mau transfer uang dari Surabaya ke Solo gitu misalnya ya. Nah itu pakai bank, itu disebut sentralisasi. Semua data-datanya ada di bank gitu ya. Nah yang teknologi baru ini yang disebut cryptocurrency itu kita menggunakan teknologi blockchain. Jadi kita transfer dari Abdul ke Bejo itu tidak melalui bank, tapi pakai teknologi blockchain ya teman-teman ya. Nah bagaimana cara memvalidasinya si Abdul sama si Bejo ini kok bisa terjadi transaksi? Itu ada namanya di tengah-tengah ada orang yang memvalidasi. Kalau biasanya yang memvalidasi itu adalah bank ya, teller ya, misalnya kita nih si Abdul datang ke bank, Mbak tolong aku transferin ke Bejo ya di Surabaya ya. Ya udah dicatat-catat kan, dicap trek, oke udah ya, ini udah ada buktinya ya, udah transfer. Itu yang ngecap, itu yang memvalidasi itu kan adalah teller banknya ya. Nah tapi kalau kripto itu teknologi blockchain, yang jadi teller banknya itu bukan bank, tapi adalah para penambang-penambang itu ya, yang berebutan mencari transaksi itu untuk memvalidasi. Nah ketika yang berhasil memvalidasi itu dikasih hadiah reward berupa koin komisinya ya. Makanya ketika si Abdul bayar transfer Bitcoin ke Bejo itu ya teman-teman ya, itu pasti ada namanya gas fee-nya ya, ada dia lebih mahal lah gitu, ada administrasinya. Itu untuk para penambang gitu ya teman-teman ya. Masih belum ngerti? Ya nanti tonton aja berulang kali ya, saya juga nih dulu tuh setengah mati ya. Ini aja udah saya bikin yang paling sederhana gitu ya. Tanpa perlu melalui pihak ketiga, artinya itu tanpa bank. Jadi artinya nanti ke depannya
kita tuh kan sekarang bingung ya, aduh anakku ada di Amerika mau transfer uang ini kok repot banget ya ke Western Union dan lain-lain. Wah nanti semua transfernya aku transfer kamu pakai Shiba Inu ya, aku transfer pakai Dogecoin ya kayak gitu ya. Aku transfer kamu pakai Bitcoin ya. Dari Bitcoin di sana nanti tinggal dicairin pakai namanya ya itulah namanya apa namanya exchanger ya gitu ya. Oke gitu ya. Nah ini ada rangkuman lagi. Saya akan pelan-pelan lagi ya. Jadi kalau dijabarin lagi, kripto itu adalah enkripsi ya, rahasia. Currency itu adalah mata uang. Jadi cryptocurrency adalah mata uang digital dengan teknik enkripsi, yaitu disebut kripto dan dikelola jaringan peer-to-peer yang disebut blockchain. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi ini bahasa sederhana paling gampang tuh ini ya, mata uang pakai teknologi blockchain yang digunakan untuk transaksi. Oke, gitu aja ya. Sip, kita lanjut ya. Nah, ini kan pakai teknologinya bukan teknologi bank ya. Jadi kita kan transaksinya itu Abdul sama si Bejo itu bukan pakai bank. Lah terus pakai apa dong? Pakai namanya teknologi blockchain gitu ya. Nah, blockchain itu ini bahasa harafiahnya ya, adalah tempat penyimpanan data yang digunakan oleh cryptocurrency. Jadi data-data transaksinya kita itu disimpan ya dalam teknologi blockchain ini ya. Jadi blockchain itu bisa disebut sebagai catatan transaksi digital cryptocurrency Anda. Nanti saya akan ada ilustrasinya ya, bagus ya. Ini saya kumpulkan dari YouTube dan pelajaran-pelajaran banyak ya di luar sana. Blockchain ini teknologi yang cerdas yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto. Jadi yang pencipta pertama tuh Satoshi Nakamoto ya. Ide blockchain adalah bagaimana transaksi keuangan lebih mudah, lebih simpel tanpa melalui bank. Transfer ke luar negeri lebih mudah, tidak perlu catatan-catatan yang rumit dan untuk transaksi. Jika selama ini semua transaksi keuangan Anda tersentralisasi di bank, maka dengan cryptocurrency catatan transaksi keuangan Anda tersimpan di blockchain. Ini jauh lebih transparan dan lebih sulit dihack gitu. Jadi intinya Satoshi Nakamoto itu teman-teman ya, dia itu pengen seperti ingin menciptakan, aduh kok ribet banget sih kalau mau transfer uang tuh kudu ke bank dulu gitu ya. Pokoknya ribet lah gitu ya. Terus pokoknya dia mau menciptakan sesuatu yang lebih cepat dengan namanya teknologi blockchain itulah gitu. Sebenarnya gitu. Sebenarnya ini ingin merubah teknologi jadi lebih cepat aja lah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi transaksi itu pengennya lebih cepat aja gitu ya. Ya sebenarnya kayak mungkin bahasanya kayak Steve Jobs ya. Steve Jobs itu menciptakan apa namanya iPod ya, yang untuk dengerin musik kan dulu kan pakai Walkman yang gede-gede gitu. Akhirnya sekarang jadi lebih kecil gitu ya. Kan teknologi diciptakan makin hari makin canggih ya. Nah ini kripto ini adalah teknologi untuk transaksi ya teman-teman ya. Jadi itu bisa lebih cepat ya. Oke, gitulah intinya ya. Nah lagi ya, blockchain adalah catatan digital di mana catatan individu disebut blok dihubungkan bersama dengan transaksi individu lainnya disebut chain gitu. Jadi makanya disebut blockchain gitu ya, catatan transaksi digital di mana catatan individu nanti ada ilustrasinya gitu ya. Nanti jadi blok-blok yang membentuk chain lah gitu ya. Catatan-catatan yang dipegang masing-masing individu itu lalu diverifikasi bersama untuk menjadi sebuah blok baru berupa kode angka yang disebar ke seluruh user atau dunia agar suatu hari nanti bisa dicek kembali. Jadi ini benar-benar transparan. Jadi kalau Abdul sama Bejo transaksi itu catatannya ada ya gitu ya teman-teman ya. Transaksi yang sudah diverifikasi dan bentuk blok baru ini nanti akan distempel yang disebut dengan proof of work. Nah itu yang tadi saya cerita tentang Abdul sama si Bejo ya. Si Abdul tuh mau misal kalau di bank ya, Abdul mau transfer ke Bejo di Surabaya, dia ke teller bank, dicap, oke, sip ya, ini transaksinya udah transfer ya. Nah, kalau di kripto, di dunia blockchain, itu nanti stempelnya proof of work-nya itu adalah yang memvalidasi tuh para mining gitu ya. Oke, selanjutnya dulu ya. Ilustrasi gini nih. Contoh nih, di sini tuh ada Cindy, ini Ani, ini ada Nagita nih, lagi makan di McDonald. Ini contoh blockchain ya, teknologi blockchain ya bahasa sederhananya. Setelah selesai makan, Cindy, Ani, Nagita masing-masing mencatat apa yang dia makan. Jadi kejujuran diri sendiri nih. Cindy, aku Cindy makan ayam goreng sama minum 25.000, Ani makan es krim 5.000, Nagita hanya makan kentang 7.000 gitu ya. Nah, catatan-catatan itu disimpan masing-masing lalu diverifikasi bersama-sama. Benar bahwa Cindy makan ayam, Ani dan Nagita memverifikasi, ya benar, demikian juga yang lainnya gitu ya. Jadi seperti kita lagi makan bareng terus transaksinya tuh yang memvalidasi tuh mereka gitu ya. Bareng-bareng gitu ya. Bener ya Cindy ya, oke. Nah setelah semua oke maka ketok palu lah gitu istilahnya ya. Alias divalidasi dan diverifikasi bersama bahwa catatan tersebut benar adanya. Nah itu yang disebut dengan teknologi blockchain ya. Jadi mereka masing-masing membuat catatan sendiri, terus divalidasi
oleh mereka sendiri gitu ya. Nah, tapi dalam dalam nanti di faktanya yang memvalidasi itu adalah para miner ya, ya, yaitu nanti teman-teman itu bisa itu menjadi profesi, ibarat kita cara untuk mencari uang ya. Jadi kayak Cindy, Ani, Nagita ini kalau makan itu yang memvalidasi itu bisa juga para miner gitu ya teman-teman ya. Tok gitu ya. Oke. Bener ya. Oke, nanti kamu saya kasih reward yaitu koin gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut ya. Dalam dunia blockchain, catatan Ani ini disebut blok Ani. Catatan Budi disebut blok Budi. Lah kagak ada Budi tadi ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini namanya beda lagi nih. Ini ceritanya sekarang Ani sama Budi ya, sama Agus ya. Lalu blok Ani, Budi, Agus itu dihubungkan istilahnya chain ya, gitu ya. Setelah dihubungkan identifikasi benar adanya lalu menjadi blok baru. Yang verifikasi atau validasi ini siapa ya? Masing-masing individu atau bisa juga para penambang ya, atau penambang kripto atau mining. Sekarang sebenarnya istilahnya makin banyak lagi ya teman-teman, ada namanya staking ya. Jadi kita bisa memvalidasi itu dari staking. Aduh, itu nanti tambah ribet lagi lah teman-teman. Tapi intinya adalah gini, kita di dalam teknologi blockchain ini ada seseorang yang bisa memvalidasi transaksi. Yang itu yang disebut dengan mining. Karena kan kita mau cerita tentang mining ya. Itu adalah yang memvalidasi transaksi itu adalah miner ya, yang melakukan mining ya. Nah, misalnya Budi, misalnya ini ya, misalnya Cindy, Ani, Nagita, mereka kan mau divalidasi nih, bener nggak transaksinya itu semua bener nggak gitu. Nah, yang ternyata yang memvalidasi itu banyak ya, rebutan gitu ya. Makanya kalau para miner yang Vega-nya lebih cepat, lebih canggih, itu bisa lebih dapat koin lebih banyak ya, karena dia bisa menemukan namanya istilahnya transaksinya itu. Jadi transaksi ini yang memvalidasi itu rebutan nih teman-teman ya. Makanya yang di China yang ininya kenceng-kenceng ya, mesin miningnya kenceng-kenceng, itu bisa lebih dapat banyak reward ya, lebih dapat banyak koin ya, karena dia berhasil menemukan transaksi-transaksi yang harus divalidasi itu gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Penambang kripto inilah yang memverifikasi dari jutaan transaksi yang ada di dunia. Imbalannya adalah mereka dapat komisi. Karena itu ketika Anda melakukan jual beli kripto, kadang ada komisi. Salah satu bagiannya adalah komisi itu untuk dibayarkan ke penambang. Jadi kalau teman-teman beli, contoh ya, saya tuh beli Shiba Inu itu namanya di PancakeSwap ya. Aduh, tambah puyeng lagi ya teman-teman. Itu PancakeSwap pakai namanya di Uniswap ya. Itu nanti waktu kita beli itu ada biayanya tuh 400.000 tuh teman-teman ya. Jadi belinya cuma 500.000, biayanya 400.000, saya harus bayar 900.000. Nah, 400.000 itu nanti kalau transaksinya divalidasi oleh si penambang, itu 400.000-nya itu buat si penambang gitu teman-teman. Makanya penambang itu bisa kaya raya sekali ya teman-teman ya. Gitu ya. Wah, itu nanti ya kita mau lakukan. Kita mau jadi penambang juga nih teman-teman gitu ya. Oke, ini karakternya ya. Digital hanya berlaku di komputer nih. Peer to peer itu maksudnya pasti dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lainnya. Makanya disebut peer to peer gitu ya. Transaksinya blockchain itu peer to peer, orang ke orang gitu ya. Oke, ini nggak usah ya, kelamaan ya teman-teman. Nah, ini aja yang basic aja ya. Ada 2 jenis kripto nih teman-teman ya. Yang pertama itu ada koin, ada token. Makanya ada kadang orang bingung. Misalnya Uniswap tuh dibilang koin gitu ya. Bitcoin dibilang token. Beda ya teman-teman ya. Bedanya apa sih nih? Kalau koin itu ya Bitcoin, Ethereum, BNB. Jadi koin itu memiliki jaringan blockchain-nya sendiri gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan terbiasa juga mendengar istilahnya gini. Aku transfer USDT ya, pakai BEP20 apa TRC20 apa ERC20. Yap, seperti itu. Jadi, jadi sekarang bedanya ini koin sama token itu ya tadi ya. Koin itu memiliki jaringan blockchain sendiri. Kayak BNB itu dia BEP20, Ethereum tuh ERC20. Jadi ibaratnya jaringan itu kayak lalu lintasnya lah gitu ya. Kalau misalnya saya ngirim uang nih Bitcoin, BNB dari saya ke Abdul gitu ya. Nah, itu nanti si Abdul nanya waktu ngirim uangnya, kamu mau lewat jalan mana, lewat jalan tol mana, kira-kira kayak gitu. Aku BEP20 ya. Nah, itu namanya jaringan blockchain sendiri. Jadi kalau BEP20 tuh jaringannya si BNB lah ibaratnya gitu. Jadi punyanya BNB tuh. Nah, itu yang disebut dengan koin. Nah, kalau token tuh nggak punya
jalan tol sendiri ibaratnya gitu ya, nggak punya jalanan sendiri, dia nebeng. Jadi kayak nebeng blockchainnya. Contoh nih PancakeSwap ini kan dia nebeng sistem jaringan blockchainnya BNB, Uniswap nebeng sistem blockchainnya Ethereum gitu. Mas aku kok tambah bingung gitu. Ya udah, pokoknya telan aja dulu, lama-lama teman-teman ngerti kok gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya token itu kayak PancakeSwap, Uniswap itu untuk apa sih gitu ya? Untuk membiayai sebuah project. Jadi kita waktu kita beli koin atau token kripto gitu ya, sebenarnya kita tuh beli untuk apa sih? Apa cuma koleksi doang? Enggak ya. Kayak misalnya kita beli tokennya PancakeSwap, itu dia punya projectnya itu ya jual beli juga ya. Projectnya itu kita mau beli koin-koin tuh ada di PancakeSwap, kayak semacam tokonya gitu buat beli koinnya gitu ya. Nah sebenarnya ketika beli token tuh mirip-mirip saham ya. Artinya Anda membiayai sebuah project tersebut gitu. Jadi kita biaya sebuah project tersebut, misalnya Binance, Cardano, PancakeSwap. Nah untuk menjadi mata uang, atau yang kedua ya, untuk menjadi mata uang di platform tertentu gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah sektor-sektor token tuh macam-macam ya. Ada meme, nah yang kita kenal di Doge, Shiba Inu, Akita Inu dan lain tuh ada di sini ya, sektor meme. Terus ada DeFi, farming, NFT. Wah kita nggak akan bahas di sini ya. Intinya ini kira-kira teman-teman buat pengetahuan dasar aja ya, gitu ya. Ini ada sektor gambling tuh, Wing ya. Jadi misalnya kita beli koin Wing gitu ya, ternyata itu projectnya tuh judi gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak berkenan jangan beli Wing gitu ya. Jadi hati-hati ya. Atau sport ya, kayak token fans clubnya AC Milan, Real Madrid, Juventus dan lain-lain, MU gitu ya. Jadi kita seperti naruh saham dan dia tuh ada projectnya ya, seperti begitulah gitu ya. Nah di kripto tuh ada istilah-istilah kayak airdrop gitu ya. Jadi token sebelum tokennya jadi dijual itu dia biasa dibagi-bagi gratis dulu ya. Developer tuh bikin airdropnya dulu ya. Tujuannya supaya kita bisa promosi-promosi dulu ya. Banyak banget koin-koin yang besar sekarang itu awalnya juga dikasih-kasih gratis sama developernya gitu. Ibarat developernya tokennya itu lagi mau buat bisnis, tapi dia marketing dulu, kasih bagi-bagi gratis dulu ya gitu. Oke. Nah, yang berikutnya mining. Nah, ini teman-teman, ini yang mau kita bahas ya. Oke, jadi mining itu proses memvalidasi transaksi yang ada di blockchain. Jadi para penambang itu sebenarnya mencari transaksi yang ada di blockchain, bisa jutaan transaksi untuk divalidasi. Imbalannya para mining akan dapat komisi. Yaitu teman-teman ya. Ini kan tadi cara kita dapat uang dari kripto ada dua ya. Sebagai trader, ya udah trader itu kita kayak beli Bitcoin di harga murah, ntar kalau udah tinggi kita jual gitu ya. Atau kita jadi mining. Mining itu kita berarti modalnya mesin ya. Jadi mesin mining itu adalah untuk mencari transaksi. Misalnya kayak Abdul sama si siapa tadi namanya? Abdul sama si Bejo lagi transaksi Bitcoin ya. Abdul mau ngirim Bitcoin ke Bejo. Nah, itu kan itu yang memvalidasi, yang menstempel bahwa transaksinya itu benar, ya itu adalah penambang. Nah, ketika misalnya Abdul, Bejo transaksi Bitcoin 1 Bitcoin. Oke, sip. Cap ya. Nah, itu adalah penambang. Nah, karena udah mencap atau memvalidasi bahwa transaksi ini benar antara Abdul dan Bejo, maka kita sebagai penambang dapat duit. Nah, yang memvalidasi ini apa penambangnya udah pasti kita? Enggak, teman-teman ya. Jadi itu ada ribuan penambang juga, kayak rebutan lah. Ibaratnya itu kayak ya ini kayak kita nambang diamond, kita nambang emas gitu ya. Kadang-kadang kita kan nambang untung-untungan ya dapat. Nah itu kayak rebutan lah ibaratnya sebenarnya teman-teman. Nah makanya bagi yang komputernya gede dan lain-lain itu biasanya yang speknya lebih tinggi, biasanya itu dia lebih ini teman-teman ya, lebih dapatnya lebih gede gitu, lebih cepat ya gitu ya. Oke, ini ada istilah burn. Burn itu membakar supply koin gitu ya. Ini terlalu panjang kayak tutorialnya, nggak apa-apa ya teman-teman ya buat belajar ya. Tujuannya di burn itu adalah supaya koinnya berkurang di masyarakat. Jadi semakin supply-nya berkurang maka demand-nya akan tinggi. Karena supply-nya mulai langka, tujuan akhirnya adalah agar menaikkan harga koin tersebut. Makanya Bitcoin itu kan dulu kan dari banyak ya, dari 21 juta. Bitcoin udah di burn gak ya? Gue lupa ya. Ada pokoknya biasanya koin-koin baru tuh di burn. Tujuannya adalah supaya kita yang sebagai pembeli-pembeli awal itu kan kalau di burn itu kan biasanya demand-nya itu kan dibakar gitu ya. Demand-nya tuh jadi berkurang gitu. Jadi supply-nya berkurang. Jadi kalau misalnya supply-nya sedikit dan pembelinya makin banyak, itu biasa harga makin naik. Ya, itu hukum supply and demand ya. Jadi kayak Shiba Inu kan dibakar, di burn gitu ya. Jadi
biasanya saat di burn tuh kebahagiaan buat para ya pembeli yang pertama gitu. Wih, di burn nih, bentar lagi harga naik lah gitu lah kira-kira ya. Nah, nih farming itu ya nanti token ini lucu ya. Gila, kripto tuh seru banget loh sebenarnya. Jadi kayak farming itu kita menginvestasi suatu koin nanti ditukar dengan koin baru yang baru listing gitu. Jadi kayak kita punya BNB nih, ya kita di farming, istilahnya di farming, nanti dikasih hadiah, misalnya dikasih hadiah koin AV gitu ya. Jadi dikasih koin baru yang baru listing gitu ya. Lucu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, ini cara untuk menghasilkan uang kalau misalnya kita jadi trader ya, bukan sebagai penambang ya. Ini cara satu ya, kalau kita ya benar-benar cuma beli ya. Nah, masalahnya kita beli koinnya apa sih? Nah, ini saya akan cepat aja ya, karena kita bukan ini materi sesungguhnya, ini hanya edukasi aja sedikit ya. Jadi biasanya kalau mau beli aja yang kripto yang blue chip ya, cari di coinmarketcap.com, cari aja yang 50 besar. Ya udah, kita beli itu cari aja yang di sininya tuh yang misalnya lagi jatuh, lagi koreksi, harganya lagi koreksi dalam gitu, kita beli. Karena mereka yang 50 sampai 100 kripto besar itu biasanya projectnya jelas. Project jelas itu maksudnya gimana sih? Project jelas tuh kayak misalnya contoh BNB ya. BNB ini kan Binance ya. Binance itu kan project jelas ya. Dia platform untuk jual beli kripto gitu. Jadi jelas ya. Jadi kita kalau beli koin itu makin lama makin naik juga gitu ya. Itu ya. Nah, ini juga risetnya dengan cara membaca chart ya. Misalnya ini udah ada support. Jadi ketika ada di support gini, harganya jatuh, nah kita bisa beli di sini gitu ya. Jadi ini timing belinya itu saat koreksi. Jadi bukan belinya di pucuk gini ya teman-teman ya. Nah, kira-kira gini ya. Jadi entry saat diskon besar kan seperti ini. Biasanya kalau pemain-pemain technical tuh narik-narik garis seperti ini ya. Oh, udah di support sini nih. Nah, di sini biasanya time to buy. Ketika jatuh di sini, kita belinya di bawah lagi gitu ya. Gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada namanya shitcoin, tuh disebut koin micin ya. Nah, ini seru sih teman-teman. Ini permainan orang yang bisa kaya mendadak sih sebenarnya. Cuma biasanya 99% itu koin micin itu adalah koinnya scam ya. Tapi sekali dapet permata ya, ibaratnya diamondnya ya, kayak Shiba Inu, itu bisa gila ya, orang bisa kaya raya banget ya. Nah, cara risetnya gimana sih? Cara risetnya itu biasanya cek nama koin, market cap-nya berapa besar, seberapa besar liquidity pool-nya, holdernya berapa banyak, project-nya apa, webnya seperti apa. Ini 9 indikator yang saya pakai untuk ngecek kalau mau beli koin ini bener atau enggak gitu ya. Mas, ada juga yang udah indikatornya benar-benar bagus, akhirnya jatuh-jatuh juga sih. Iya sih, bener sih ya. Ya namanya bisnis ya. Udah dianalisa kayak apa, kalau dia mau scam ya scam aja gitu ya. Tapi paling nggak indikator ini mengurangi resiko kita untuk salah milih koin lah ibaratnya. Nah, misalnya kayak gini nih teman-teman ya. Yang pertama tuh cek nama koin tuh pakai feeling juga ya. Nama koinnya serius atau unik atau tidak mencotek gitu. Kadang-kadang ada koin yang gambarnya ngambil dari Google, terus tulisannya tuh yang bener, terus nama koinnya tuh bener-bener kayak main-main lah gitu, kayak misalnya Pluto gitu ya. Itu jelasnya itu kan punya Disney ya, kok bisa-bisanya dipakai gambarnya Disney untuk jadi itu. Nah, itu biasanya saya nggak ambil itu ya teman-teman ya, karena nggak tahu ya, itu menyalahi copyrightnya Disney gitulah. Itu kayaknya nggak serius gitu ya. Terus juga hati-hati sama koin-koin yang misalnya koin-koin yang lagi happening kayak Squid Game, itu kan beneran nih teman-teman ya, maksudnya Squid Game itu kan lagi happening ya. Kok bisanya langsung bikin koin itu, tapi nggak tahu juga ya. Hati-hati, banyak banget yang memanfaatkan sesuatu yang lagi viral, tiba-tiba koinnya ada lagi kayak Squid Game gitu ya. Mungkin nanti kayak Money Heist gitu, mungkin ada aja gitu ya. Yang mereka koinnya asal-asalan tujuannya buat nipu gitu, banyak juga ya. Jadi mirip-mirip kayak ini ya. Jadi koin itu banyak yang benar tapi banyak yang nipu, kayak robot ya teman-teman. Robot itu sebenarnya bagus, banyak yang benar tapi yang nipu juga banyak juga ya. Oke. Nah, itu yang kedua, market cap-nya besar nggak sih? Kalau saya biasanya cari yang di atas $1 juta nih, better ya. Kayak misalnya SafeBull gitu ya. Udah $1 juta kan artinya yang beli banyak, artinya holdernya banyak gitu. Kalau pembelinya banyak berarti ibaratnya gini, ini kalau Coca-Cola yang minum banyak banget berarti orang suka gitu. Jadi kalau nyangkut bareng lagi. Kalau saya gambarnya gitu kadang-kadang ya. Tapi bukan lebih ke itu ya. Berarti kan kalau misalnya yang beli banyak ya artinya mereka sudah banyak yang riset juga lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, liquidity poolnya juga ada nggak nih, kayak SafeMoon ini kan ada 224 ribu BNB ya. Karena liquidity pool ini kan
Ya ini ya kalau kita bisa jual tuh, kalau kalau nggak ada LP-nya ya kita nggak bisa jual. Jadi LP-nya tuh penting dicek tuh dari pukoin.app. Jadi ini banyak sih teman-teman ya. Holdernya berapa banyak nih? Misalnya kita cek di CoinMarketCap. SafeMoon nih, ternyata dia holdernya itu ada 2.276.497. Wah gila, ini keren ya teman-teman ya. Artinya banyak banget ya. Ibarat nih saham BBCA yang punya saham BBCA yang banyak gitu. Jadi ini kita lihat holdernya banyak atau enggak. Nah itu salah satunya. Terus lihat projectnya dari websitenya gitu. Terus ada komunitasnya. Terus ada roadmapnya atau enggak gitu ya. Roadmap itu perjalanan nih, jadi koin itu nanti mau listing di mana, besok tuh projectnya mau keluarin apa. Jadi berat kayak gini nih, bagus nih 2021 2021. Jadi dia ada step by stepnya dia mau ngapain sih gitu ya. Terus developernya muncul nggak sih muka orang-orangnya kayak gitu ya teman-teman. Terus Twitter, Instagram, Telegramnya komunitasnya aktif nggak sih, terus positif nggak sih, nah kayak gitu ya kira-kira ya. Terus ownernya aktif nggak sih, kayak Binance ownernya aktif banget ya, dia tweet mulu gitu ya. Komunitasnya, banyak ya teman-teman ya. Ini kita pas-pas aja ya. Oke, ini juga ada teknik berburu 1.000 koin nih, pas-pas aja ya teman-teman ya. Jadi kita nggak main di sini ya teman-teman. Tuh ada berburu di Koin Gecko, Koin Han. Ya sebenarnya kalau teman-teman mau lebih dalam tuh ikut gabutbank.id/crypto ya. Coba kita nggak bahas di sini, kita mau serius yang di sini sebenarnya teman-teman ya. Nah itu juga, nah ini teknik yang pertama itu juga kita bisa namanya staking ya teman-teman ya. Jadi staking itu kalau kita udah beli koinnya tuh di staking ya. Ini yang disebut dengan aduh kalau gue lupa ya, proof of apa ya teman-teman ya. Lupa ya. Pokoknya ini ada istilahnya nih semacam kayak mining tapi di staking ya teman-teman gitu ya. Jadi kita beli koinnya ditaruh, nanti koinnya itu bertumbuh, kita dikasih hadiah karena kita menahan koinnya itu gitu ya. Maksudnya menahan tidak dijual. Nah jadi misalnya ini kayak DOT, kayak ada nih Tron gitu ya. Jadi kalau kita naruh koinnya dan koinnya kita tidak ambil, maka kita dikasih hadiah 12% 1 tahun gitu ya. Nah tujuannya apa sih koinnya kita nggak dijual? Karena kan waktu kita beli koin kan koinnya dipakai sama si TRX, DOT, ada dan lain-lain untuk ngembangin projectnya. Jadi sebenarnya mirip-mirip saham, cuma kalau saham itu kan ada dividennya ya. Kalau ini nggak ada teman-teman. Nah cuma dividennya ini ya kayak stakingnya ini ya teman-teman. Jadi kayak dikasih staking gitu ya. Jadi kita staking, kita dikasih koin tambahan yang bisa kita jual nantinya. Oke, kita masuk materi yang sebenarnya ya. Lama banget ya perjalanannya, tapi ini buat edukasi sekalian teman-teman ya. Jadi cara hasilkan income yang kedua itu dengan cara mining nih teman-teman ya. Ini bukan ini ya, tekniknya bukan ini, sorry. Ini belum saya hapus ya. Jadi mining ini kita berarti kita beli mesin mining gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Wait. Oke, nah cara dua untuk menghasilkan income dari kripto adalah mining. Wah ini seru ya teman-teman. Ini bagi para pengusaha tuh mainnya di sini teman-teman ya. Jadi kalau sekarang lagi happening, beberapa orang lagi bangun ruko, lagi bangun apa, isinya mining Bitcoin ya, itu ya gila ya teman-teman. Kalau tahu caranya hasilnya gede banget ya. Oke, jadi mining tuh kita menggunakan mesin. Oke, jadi kayak tadi ya teman-teman ya. Menggunakan mesin gini kayak VGA ini ditempel-tempelin ya. Jadi kita beli VGA-nya ini. Ini kan namanya rig ya teman-teman. Mesin rig untuk mining Bitcoin. Waduh saya nggak terlalu paham ya tapi basicnya kayak gitulah. Jadi ini untuk memvalidasi kripto ya, bisa Bitcoin, bisa Ethereum gitu ya. Nah saya ulang lagi ya. Mining itu apa sih? Mining itu adalah proses memvalidasi transaksi yang ada di blockchain. Jadi seperti tadi ya, ada Abdul sama Bejo lagi transaksi Ethereum gitu. Abdul sama Bejo tuh ya udah gue kirim Ethereum ya ke Abdul ya, Bejo ya, dari si Abdul nih ya. Nah si Abdul sama Bejo itu kalau udah transaksi, itu transaksi nggak akan terjadi kalau tidak ada yang memvalidasi gitu. Nah jadi kan si Abdul ngirim Ethereum ke Bejo ya, dan itu udah masuk blockchain kan, udah muter. Nah itu rebutan teman-teman. Para mining itu dengan algoritmanya dan kecepatannya tuh nyari ya, ini transaksi mana sih yang harus gue ikat gitu ya, ibaratnya gitu ya, gue stempel lah gitu ya. Dapat nih, misalnya kita nih sebagai penambang dapat nih Abdul sama Bejo di jam sekian transaksi, dapat nih, bener ya, cocok ya, cek, terus kita
stempel ibaratnya cetek. Oke, ini Abdul Bejo ada transaksi cekrek gitu ya. Nah, hasilnya adalah kita dikasih reward berupa kalau Abdul sama Bejo transaksinya Bitcoin, kita dapat koin Bitcoin gitu ya. Kalau transaksinya Ethereum, kita dapat Ethereum. Jadi gila sih. Jadi ibarat kita tidak membeli kripto Bapak Ibu ya, tapi kita menelurkan kripto gitu ya. Menelurkan ya, kita menambang lah. Jadi kita tidak beli kripto, tapi kita dapat kripto dari hasil kerja kita memining gitu ya teman-teman ya. Gitu ya, imbalannya para mining akan dapat komisi ya. Komisinya itu berupa ya itu tadi ya, Bitcoin atau Ethereum tergantung apa yang mau divalidasi gitu. Oke, nah ini ada kisah nyata dari Mr. F ya. Jadi Mr. F itu cerita ya, dulu dia tuh dari tahun berapa ya, 2018 kalau salah ya. Dia menambang namanya ETH ya. Jadi bukan menambang Bitcoin ya. Jadi dia menambang ETH, dia ciptakan mesin-mesin rig mining. Dia punya 5 ruko ya teman-teman ya, untuk mining 5 tempat lah lokasi ya, anggap aja ruko ya. Nah saat itu ETH-nya masih 18 juta ya teman-teman ya. Biaya listriknya untuk mining satu ruko itu 200 juta. Jadi emang modalnya gede banget ya teman-teman ya. Mr. F ini memiliki 5 ruko, 5 tempat untuk mining yang setiap bulannya itu biaya listriknya itu kayak gini nih, 200 jutaan nih teman-teman. 200, ada yang 170 kalau salah ya. Kemarin ya diceritain itu ya. Dan semua tuh benar-benar urus sendiri ya teman-teman, setting rignya, VGA-nya, maintain sendiri karena dia di ruko sendiri ya teman-teman. Nah hasilnya tuh dia cerita tuh kayak gini teman-teman ya. Jadi masuk nih deposit, telah masuk ke akun Anda, deposit masukkan. Jadi setiap kali dia mining, dia mesinnya ditaruh. Jadi seperti ini ya gambarnya. Nah kira-kira kayak gini ya. Ini bukan punya dia ya, tapi kira-kira kalau misalnya mining tuh di rumah tuh kayak gini nih teman-teman ya. Ya, terus nanti setiap kali mining itu nanti di komputer muncul tuh teman-teman, lucu ya. deposit Anda dapat kira-kira gitu ya, masuk ke akun. Jadi kita tidak pernah membeli Ethereum, kita hanya membeli mesin tapi kita dapat Ethereum lah gitu teman-teman ya. Yang Ethereum itu bisa kita cairkan jadi rupiah nanti ya, kita jual gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini kalau kita mau cari uang sebagai miner ya, jadi kita mining sendiri ya kayak gini, contohnya paling sederhana sih. Sebenarnya banyak banget yang keren di rumah tuh, lebih keren dari ini ya. Jadi kita kayak ya bikin warnet lah. Tapi ini mereka kerjanya untuk mining ya, untuk cari memvalidasi transaksi gitu ya. Ingat loh, yang mining ini bukan kita sendiri ya, tapi banyak banget orang yang rebutan untuk memvalidasi gitu ya. Oke? Makanya yang mining pertama itu kaya raya banget ya, karena tidak ada yang main ya. Oke, jadi untuk menambang sendiri, nah dia tuh cerita nih teman-teman ya. Perlu beli VGA. Berapa banyak VGA ya? Contohnya kayak gini, satu rig tuh 8 VGA. VGA tuh kayak gini ya, 1, 2. Ini kan cuma 2 ya. Ya nggak sih? Ini 2. Ini gimana sih nih ngeliatnya? Oke, kira-kira gitu ya. Nah, secondnya itu satu VGA itu 9 juta yang second ya. Dan sekarang VGA itu habis-habisan Bapak Ibu, karena banyak banget orang yang mining ya gitu. Jadi kayak gini butuh 8, kira-kira 8 kali 9 juta. Jadi modalnya gede banget ya. Terus perlu beli power supply yang 2000 watt itu ya 8 kali 2000 watt 3 jutaan. Prosesornya 1,8 juta. Butuh memori RAM-nya 8 GB 1 jutaan. Butuh 8 riser. Ini kalau kita nggak paham banget ya, ya ini memori RAM apa, riser apa, motherboard apa, monitor apa ya, pokoknya kalau setting sendiri kayak gini ya. Dan kelemahannya teman-teman, ini saya ada kelemahannya nggak ya? Kelemahannya itu kan mining itu 24 jam ya, dan butuh listrik yang besar. Oke, dan biasanya orang yang akhirnya berhenti mining karena dia salah perhitungan teman-teman ya. Listriknya gede, dapat koinnya tuh nggak banyak gitu ya. Oh ya mungkin karena VGA-nya lemot, terus sering rusak, sering mati gitu ya. Terus kalau misalnya mati lampu juga pengaruh juga tuh teman-teman ya. Terus bisa jadi kelemahannya juga bisa konslet Bapak Ibu. Rumah Bapak Ibu kayak gini taruh di rumah bisa kebakaran rumah kita ya gitu ya. Nah ini sampai pakai kipas angin biar nggak panas ya. Bahkan kadang-kadang kalau pakai AC, AC-nya bisa yang kalah kalau menurut Mr. F itu ya. Ditaruh di ruangan, AC-nya malah AC-nya yang jadi panas gitu. Gitu ya. Salah ngatur suhu, salah colok, salah beli VGA ditipu gitu, ibaratnya kemahalan gitu ya, salah perhitungan listrik. Nah gitu ya, ternyata biaya listriknya lebih besar. Nah itu kalau mining sendiri teman-teman ya. Nah ini kabar gembiranya ya teman-teman ya. Kabar gembiranya, ini mesin pencetak uang keduanya PT SEMI setelah SmartX ya. Jadi adalah kita
kita bisa memiliki ya ibaratnya mesin penambang sendiri ya teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman ya, ini Pak Andres ya. Jadi lagi bikin pabrik sebesar ini. Dan ini udah jalan ya teman-teman, udah jadi ya. Udah jadi ya. Jadi kita nanti nggak perlu repot-repot nyeting sendiri. Jadi kita cukup beli teman-teman, cukup beli mesin. Jadi kita beli fisik loh teman-teman ya. Jadi kan banyak banget di luar sana tuh yang ada apa miningnya cloud gitu ya. Jadi kita sebenarnya ikut naruh uang tapi kita nggak dapat barangnya gitu ya teman-teman. Nah kalau ini kita benar-benar dapat barangnya teman-teman. Dapat mesinnya kayak gini lah ibaratnya kayak gitu ya. Kita dapat mesinnya, itu punya kita sendiri, boleh dibawa pulang. Nah kalau mau gampang taruh di pabriknya, di pabrik ya teman-teman, ibaratnya kayak gini di pabrik ya. Ada yang ngurusin, ada yang maintenance-nya, bahkan ada asuransinya, tapi kita harus ada tambahan uang ya. Jadi misalnya kayak mesinnya rusak atau meledak, kita tuh diasuransiin terus bisa diganti gitu ya. Dan Anda tidak perlu deg-degan jika konslet dan tidak perlu jagain 24 jam. Jadi intinya gini teman-teman ya. Ini sebuah terobosan baru sih menurut saya. Bukan baru ya. Sebenarnya udah ada sih. Sebenarnya udah ada di luar negeri ya. Cuma ini kok ada di Indonesia tuh menarik ya teman-teman. Jadi kita bisa punya mesin mining sendiri tapi nggak usah ngurusin. Jadi ibaratnya udah taruh titip di sini. Nah, jadi mesinnya kerja, karyawannya kerja, kita tinggal nikmati hasilnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini story Reza Paten ya. Reza itu punya Ethereum ya. Karena yang kita mau mining ini adalah sementara ini yang kita mau beli mesinnya itu mesinnya untuk mining Ethereum ya teman-teman. Nah, waktu diceritain ini Reza ini yang Reza lagi ya. Reza itu dia salah satunya memainkan Ethereum ya teman-teman ya, yang dia makin kaya ya. Jadi selain robot dia ada di sini teman-teman. Jadi dia cerita tuh Desember 2020 beli Ethereum tuh di harga 8 juta ya, senilai 1 M. Dan terakhir tuh November 2021 harganya udah jadi 65 juta, jadi harganya udah 7,6 M. Oke. Nah, ini Reza melakukan namanya cara mendapatkan income dengan menjadi trader ya. Jadi dia beli Ethereum senilai 1 M, sekarang jadi 7,6 M gitu ya. Nah, sekarang ada mau cara kedua, yaitu kita beli mesinnya. Jadi bukan beli Ethereumnya, kita beli mesin pencetak Ethereumnya lah, ibaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi targetnya Reza itu pengen punya koleksi tuh 1000 Ethereum ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Gokil ya. Jadi manfaat mining itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ya kita tidak beli Ethereum, tapi kita menambang untuk dapat Ethereum. Jadi kita beli mesinnya ya. Ketika Anda menambang Ethereum ya kita dapat Ethereum ya. Targetnya mengumpulkan 1000 Ethereum dari hasil mining. Nah, ini targetnya Mas Reza nih teman-teman. Jadi kita punya mesin yang menggulung nanti sampai 1000 Ethereum ya. Wah gila ya, kita cek ya. Ethereum ini berapa nih sekarang harganya? Coinmarketcap.com. Nah, ini kalau teman-teman mau ngecek harga kripto di sini ya. Gila lagi drop ya. Ethereum berapa? Ethereum paling atas ya. Ethereum ini 4.000 US dollar. Coba kita ganti rupiah nih. Kita ganti di sininya IDR ya. Ethereum sekarang jatuh ya, lagi 57 juta ya. Ya bayangin aja ya teman-teman ya, 57 juta ya. Kita tulis di sini. Not 57 juta. Ini targetnya Mas Reza ya. Yang kita juga ditarget juga nih teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti one day mau punya mesinnya juga, kita cita-citanya ngumpulin 1000 Ethereum. Gila ya. Pakai kalkulator lagi dodol. 57 juta aja ya. Dikali 1000 ya. Ya tinggal 57 tambah nolnya 3 kan. Gini aja kok pakai kalkulator. Tuh 2 3 57 miliar ya. Sorry saya lupa ya, 1000 apa 10.000 ya. Kalau gak salah sih 10.000 apa 1000 ya. Lupa ya, anggap aja 1000 ya teman-teman ya. Jadi kita beli mesin ini, ya harapannya kita nanti ngumpulin 1000 Ethereum nih teman-teman ya. 57 miliar ya. Ya 57 M lah kira-kira. Mantap ya teman-teman ya. Ngeri ya. Nah kalau udah Ethereum itu kita bisa jual atau hold ya, terserah teman-teman ya. Kalau di hold sih makin lama makin mahal harganya ya. Gila. Jadi kita udah punya mesin pencetak dari forex, kita mesti bisa punya mesin pencetak kripto. Nanti yang ketiga, keempat, kelima akan muncul ya sampai tahun 2022. Jadi kita
benar-benar murni investor aja ya teman-teman, gila sih ya. Nah ini mesinnya ya, namanya Power Rig ya teman-teman ya. Nanti yang dititip di sini, nanti yang nyeting-nyetingin ya udah orang udah dari PT CAD-nya ya. Jadi kita belinya nanti sama PT CAD ya. Jadi bagaimana ikut dalam mesin cetak uang mining ini ya, kita beli mesin mining ini rig. Harganya berapa nanti ya. Mesinnya dititip di pabrik. Nah kita bayar bulanan maintenance dan lain-lain kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah terus kemudian tugas kita adalah cek dashboard. Sudah dapat berapa ETH yang sudah kerjakan mesin yang, jadi mesin itu kerja nanti kita cek ya kita dapat berapa ETH ya. Nah marginnya itu kalau dihitung-hitung sih kemarin ya sekitar 5,6% ya per bulan ya. Nah, apalagi kalau kita holder ya. Ini hitungan 5,6%, misalnya kita udah dapat Ethereum ya dari mesin yang kita beli jadi Ethereum, terus Ethereum langsung dijual gitu ya. Jadi kira-kira marginnya 5,6% ya. Jika Anda holder ya hasilnya lebih besar lagi ya. Nah, nanti ini ada dashboardnya. Jadi teman-teman, jadi waktu kita beli rig ini kalau nggak salah nanti ada serial numbernya teman-teman ya. Oke? Makin seru ya. Makin seru ya. Nah, nanti kita akan dapat dashboard seperti ini. Saya pause dulu, sorry. Nah ini ya teman-teman ya, nanti dapat dashboard seperti ini. Ini saya belum mulai ya, belum beli malah ya. Tapi kira-kira kelihatannya di sini. Wah gila, ini seru banget ya teman-teman ya. Jadi kalau mesinnya nanti jalan ya, nanti kita mulai dapat Ethereum ini teman-teman ya. Wah ini saya belum ngerti ya beku aktif ya. Nanti akan ada video berikutnya sih kalau udah jalan ya. Keren sih teman-teman ya. Wah, dan yang menarik ini nanti ada namanya sebagai bisnis partner. Gila, ini yang keren sih teman-teman. Karena saya pecinta affiliate ya. Affiliate itu bisnis terindah di dunia teman-teman ya. Jadi kita bisa jadi bisnis partnernya ya teman-teman ya. Nah ini harganya berapa sih Mas Berto? Ya harganya saat ini ya, sampai kemarin saya lihat sosialisasinya seperti ini ya. Harganya tuh ada 1, 2, 3, 4 tuh 2, 3, 4 ya. Ada 4 pilihan ya. Ada yang mulai 25 juta, 36 juta, yang ultimate 40 juta, yang signature tuh 125 juta. Ini bedanya apa ya, mungkin dari speknya atau jumlahnya VGA-nya ya teman-teman ya. Kira-kira begitu ya. Ini apa BV tiket nanti di video selanjutnya ya teman-teman ya. Nah menariknya untuk mencairkan Ethereum-nya nanti teman-teman, wah ini yang menarik teman-teman. Kita cairkannya itu nanti di bursa yang udah Bapepti ya teman-teman ya, sudah legal di Indonesia ya. Kita menggunakan namanya Indonesia Digital Exchange. Jadi kalau teman-teman tahu ini Indodax, toko kripto Zipmax, nanti kita nyariin Ethereum itu di sini di IDEX ya. Ini kan ada pintu Luno, Coinco, jadi di sini di IDEX ya. Gokil ya teman-teman ya, gokil ya. Wah ini menarik banget sih. Beli mesinnya cari duitnya tinggal dicairin gitu ya. Oke, nah sebagai bisnis partner ini kemarin bocoran dari Mas Reza, ada 1 keran penghasilan, 3 kebun uang, 1 angsa emas, sama 1 reward. Gila banyak juga ya income ya. Nah cuma kalau saya ngeliatnya gini sih teman-teman ya. Jadi gini, mana ya? Ada nggak sih? Udah habis ya. Jadi gini teman-teman, ini kan kita beli mesin nih seperti inilah kira-kira reknya ya. Nah jadi kita sebagai bisnis partner teman-teman, ketika kita ada seseorang yang beli mesin ini dari kita, udah pasti kita pertama dapat komisi di awal ya. Nah yang saya menarik itu adalah komisi yang berikutnya. Jadi ketika nanti mesinnya, misalnya saya punya kakak saya juga beli mesin nih teman-teman ya, beli mesin terus Ethereum, menghasilkan Ethereum. Nah setiap menghasilkan Ethereum kita dapat share profit mining namanya teman-teman ya. Gila ya, bayangin ya kalau kakak, bapak kita, ibu kita pada punya mesin semua, setiap menghasilkan Ethereum kita dapat Ethereum ya teman-teman ya. Dan itu seumur hidup ya Bapak Ibu, selama, wah gokil ya, selama ya terjadi penambangan terus menerus ya gitu ya teman-teman ya. Ya. Dan ini menarik ya, menariknya gini. Nah teman-teman, jadi kemarin juga ada cerita gini, Mas nanti kalau one day ini nggak bolehin di Indonesia gimana gitu ya. Nah kalau kemarin ceritanya adalah listrik kita itu justru kekurangan ya, daya listrik kita tuh gede banget gitu. Jadi banyak banget orang yang malah belum menggunakan daya listrik kita. Nah justru dengan mining nanti bertebaran di Indonesia tuh malah meningkatkan ini ya teman-teman ya, apa namanya ya, pemasukan negara gitu ya. Terus kalau di Cina dilarang itu kan biasa mereka juga melarang apapun gitu ya, misalnya kayak apa namanya,
Facebook, WhatsApp gitu. Mereka biasa sendiri. Nah, mereka melarang mining di China itu, kalau nggak salah ceritanya gini teman-teman, di China itu kan di desa itu listriknya didiskon gila-gilaan. Nah, ternyata banyak orang-orang asing melakukan mining di situ di desa-desa itu, akhirnya malah uangnya malah lari keluar gitu ya kan. China itu kan paling nggak rela ya uangnya lari keluar, maunya dia larinya ke dalam sendiri. Makanya dia mau ciptain kripto sendiri lah. Kalau Facebook ciptain Facebook sendiri, WhatsApp dia ciptain WeChat, terus apa namanya itu yang eh, Instagram dia ciptain TikTok ya gitu. Jadi maunya uangnya muternya di mereka sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya nanti teman-teman akan beli mesin yang bisa menghasilkan Ethereum gitu ya teman-teman. Mas, ini berarti nggak ada lossnya dong, nggak ada resikonya ya. Nah ini ya saya selalu bilang semua bisnis ada resikonya ya. Cuma saya ini belum tahu ya resikonya seberapa besar. Karena kalau misalnya kita beli mesin ini terus mesinnya rusak, berarti kita beli spare partnya lagi gitu ya teman-teman. Kayaknya kayak gitu sih teman-teman ya. Terus kalau meledak, makanya ada namanya asuransi. Kalau meledak nanti diganti gitu. Asuransinya tuh pakai Tokyo Marine loh Bapak Ibu. Tokyo Marine tuh terkenal banget ya teman-teman ya. Jadi gila ya, bayangin mesin kita di asuransiin gitu. Gila ya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, siap-siap punya mesin uang kedua. Kita bisa beli mesin ini. Cuma katanya ini persediaannya terbatas, jadi kayaknya buru-buru ya. Karena satu pabrik ini nanti hanya 50.000 nih teman-teman mesin ya. Jadi kalau mau cepat-cepat beli ya segera beli deh gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin demikian. Nanti mungkin ada video lanjutannya. Ini belum terlalu padat. Ini baru dasarnya aja. Semoga mudah dimengerti. Kalau nggak ngerti ya nanti tonton ulang lagi ya. Atau tunggu video berikutnya. Oke, good luck.